What is reality? Jadi dia bilang ya something that we will never understand. Nah, teori kuantum itu lahir dari fenomena yang melibatkan cahaya sebetulnya. Udami dengan sekarangnya Andromeda itu berbeda dengan sekarangnya saya dengan sekarangnya di Andromeda. Kalau saya ini disebabkan karena kita terkungkung di dalam fenomena yang kita pahami di dunia mesoskopik ya. Kalau kita bisa sampai pada kesadaran itu ya bahwa everything is connected. Selamat datang para pemirsa, Assalamualaikum, senang bertemu kembali di podcast Bening. Hari ini kita akan diskusi tentang hal yang mungkin tidak biasanya kita bicarakan ya. Dan ini terkait dengan tamu yang datang di Bening Podcast untuk kali ini. Saya perkenalkan tamu kita adalah Profesor Husin Alatas. Selamat siang Pak Husin. Selamat siang Bu Dami, apa kabar Bu? Kabar baik. Nah Pak Husin ini adalah dosen di IPB di Departemen Fisika ya Pak ya? Iya betul. Oke. Nah pertama-tama mungkin kita mulai aja nih dengan bidang ilmunya Pak Husin ya. Tanggal 4 April kemarin kan ternyata baru ada Hari Kuantum Dunia. Ya, Hari Dunia Kuantum. benar ya, bukan Indonesia Betul. ya. World Quantum Day. World Quantum Day. Mungkin bisa dijelaskan untuk kita semua di sini apa itu dan kenapa kok sampai ada? Ini baru pertama kali ya? Baru pertama kali ya, Oke. betul. Ya, jadi World Quantum Day itu sebetulnya untuk memperingati 100 tahun kelahiran teori kuantum lah ya. Oke. Jadi memang tahun 1925 itu pertama kali 1925 itu Werner Heisenberg itu mengajukan satu bentuk formulasi baru namanya matrix mechanics. Oke. Ya, matrix mechanics. Nah, ini itu cikal bakal dari mekanika kuantum. Ya, jadi mekanika matriks ini dimaksudkan oleh Heisenberg itu untuk menjelaskan fenomena yang sebelumnya orang tidak bisa pahami. Nah, ternyata akhirnya mekanika matriks ini ketika bertemu dengan mekanika gelombang yang dibangun oleh Erwin Schrödinger dan Louis de Broglie, nah itu akhirnya lahir menjadi mekanika kuantum. Ya. Oke. Dan kenapa sampai spesial dirayakan ya ke ulang tahun ke-100-nya ini? Ya karena memang teori kuantum ini sebetulnya yang mampu mengubah dunia dalam satu abad belakangan ini. Oke. Ya, jadi kalau kita bisa melakukan podcast, ya, Bisa telepon, bisa streaming video dan yang lain sebagainya ya. Terima kasih pada formulasi teori kuantum. Oke. Iya tadi saya barusan nanya, kenapa kuantum dibuat sebegitu spesial? Kenapa kayak hari Gravitation Day gitu nggak ada? Itu kan juga sesuatu temuan kan ya, tapi beda ya ternyata tidak mengubah kehidupan seperti teori ini. Jadi sebetulnya ada dua momen. Pertama ini sekarang 2025 itu International Quantum Year, ya 1 tahun ini International Quantum Year. Yeah. Kemudian tahun 2015 kemarin, 2015 itu International Year of Light. Of light. Iya, light. Oke. Nah, jadi kuantum dengan cahaya ini erat sekali hubungannya. Bagaimana hubungannya? Eratnya bagaimana? Ya, karena teori kuantum itu lahir dari fenomena yang melibatkan cahaya sebetulnya. Dari radiasi benda hitam sempurna, kemudian dari emisi gas, ya, di mana emisi gas itu kan antara gas natrium, gas hidrogen, helium, argon dan yang lain sebagainya itu berbeda-beda. Oke. Ya. Nah, perbedaan inilah kemudian yang orang nggak tahu jawabannya saat itu berdasarkan formalisme fisika klasik yang ada saat itu. Nah, kemudian melahirkan ide mengenai kuanta energi, kemudian melahirkan ide mengenai kuantisasi gelombang cahaya yang kita kenal sekarang sebagai foton. Nah, itu semua cikal bakal dari mekanika kuantum. Oke. Nah, tadi Pak Husin sudah menjelaskan manfaat dari teori itu bagi kehidupan kita sekarang ini. Tapi kalau mau ada
orang yang bertanya, apa sih sebetulnya teori kuantum dalam bahasa layman, dalam bahasa yang sangat sederhana. Itu apa yang bisa dijelaskan Pak untuk kami-kami yang tidak paham fisika gitulah ya. Ya. Jadi memang alam ini kan kalau boleh kita bagi jadi 3 skala ya. Oke. Ada skala mikroskopik, skala mesoskopik, dan makroskopik. Oke. Ada 3. Kalau skala mikroskopik itu ya skala molekul, molekul, atom, atau partikel subatomik, ya itu bisa kita klasifikasikan ke dalam skala mikroskopik. Kemudian ada skala mesoskopik. Nah, skala mesoskopik itu skala kita ini. Ya, jadi skala apa? Tisu, organ, jaringan, apa sampai ke kalau dalam definisi saya mesoskopik itu sampai ukuran bumi lah, sampai Earth size system. Ya, di Earth size system itu bisa masuk ke dalam mesoskopik. Ya. Nah, kemudian untuk makroskopik itu beyond Earth. Nah, jadi mungkin tata surya, galaksi, dan alam semesta ini semua kita masukkan dalam kategori makroskopik. Nah, ternyata di fisika ini ketiga skala itu memiliki realita yang dipahami oleh orang itu ya berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya kalau di dalam mesoskopik dulu ya, yang pengalaman kita sehari-hari kan. Betul. Ya, di mesoskopik ini kan kita percaya sekali dengan hubungan kausalitas. Ya, sebab akibat. Ya, dengan hubungan sebab akibat. Kemudian kita paham sekali bahwa ada hal yang fundamental yang sama menurut kita semua, misalnya waktu. Ya, jadi secara mesoskopik kita merasakan bahwa waktu saya, waktu Budami, waktu semuanya itu sama saja. Ya, lajunya, the passage of time-nya itu sama. Ya. Nah, tapi ternyata 100 tahun belakangan ini pemahaman itu jungkir balik gitu ya, baik di mikroskopik maupun di makroskopik. Ya. Baik mikro maupun makro. Mesoskopiknya. Ya, jadi apapun penggambaran yang kita mau gunakan di dunia mikroskopik dan di skala mikroskopik dan di skala makroskopik itu mau tidak mau menggunakan deskripsi yang kita kenal di mesoskopik. Ya, bahwa di mesoskopik kita punya hubungan kausalitas. Ya, bahwa kita punya definisi tentang waktu, definisi tentang dimensi dan yang lain sebagainya. Ya. Apa kita punya bisa maju mundur, kiri kanan, atas bawah. Nah, itu kan di dunia mesoskopik. Ya. Nah, tapi ternyata untuk dunia makroskopik misalnya, itu posisi kita di alam semesta ini menentukan laju waktu kita sendiri. Ya. Posisi kita di alam semesta menentukan laju. Ya, jadi kalau kita yang di bumi, dengan yang di permukaan bulan, itu the passage of time, laju perubahan waktu itu berbeda. Ya. Nah, itu kan menjungkir balikan paham yang selama ini orang pahami di dunia mesoskopik. Iya, benar. Ya. Benar. Nah, kemudian kalau kita lagi bergerak dengan kecepatan yang relatif tinggi, itu juga waktu relatif berbeda antara saya yang mengamati sebuah objek dengan waktu yang saya lihat pada objek tersebut. Itu sudah realitas sudah berbeda. Ya. Ya. Nah, luar biasa. Nah, kemudian di mikroskopik bagaimana di skala mikroskopik? Nah, ini lebih puzzling lagi, lebih membingungkan lagi, karena tampaknya waktu khusus untuk waktu misalnya, waktu itu tampaknya kok meaningless di level mikroskopik. Ya.
Jadi apa itu waktu bukan sesuatu observable yang bisa diukur. Karena fisika, sains khususnya fisika, itu kan sebetulnya kata kuncinya ada di observasi dan pengukuran. Oke. Ya, jadi kita hanya melihat sesuatu yang bisa diobserv, bisa diamati Dan diukur. dan diukur. Ya, berarti di sini ada subjek dan objek. Subjeknya itu adalah observer, Iya. pengamat. Iya. Ya. Nah, ketika tadi saya katakan di makroskopik, realita untuk semua pengamat itu berbeda. Ya, karena memang dalam sains, dalam fisika khususnya, subjek terpenting itu adalah seorang pengamat. Bagaimana pengamat itu mendefinisikan kerangka acuannya. Ya. Nah, di mikroskopik, waktu itu bukan sesuatu yang observable, bukan sesuatu yang bisa diukur. Tapi tampaknya ya, di dunia kuantum itu, di dunia mikroskopik itu, waktu itu adalah sebuah konsep yang kita paksakan masuk ke dalam ranah deskripsi untuk mendeskripsikan dunia Mikroskopik. skala mikroskopik tersebut. Oke. Ya. Jadi contohnya gini, kalau di teori kuantum ya, di teori kuantum itu kan ada mazhabnya banyak ya. Oke. Salah satu yang paling terkenal itu kan mazhab Copenhagen ya, Copenhagen interpretation. Ya. Jadi Apa yang dikatakan? tidak ada realism di dalam deskripsi teori kuantum berdasarkan mazhab Copenhagen ini. Tidak ada realisme. Realism itu artinya gini, kalau saya lihat sebuah objek, ya, maka saya tidak bisa pastikan kalau saya tidak melakukan pengukuran objek itu eksis atau tidak. Ya. Iya. Jadi kalau saya melihat misalnya ada sebuah elektron, saat saya mengukur, saya tidak tahu apakah setelah itu elektron itu ada di situ atau apakah elektron itu masih ada. Ya, dan juga pertanyaan apakah elektron itu sudah ada sebelum itu, kita nggak tahu. Itu berbeda dengan pandangan mesoskopik. Di mesoskopik ya kalau saya lihat ada bola, sebelumnya ada bola, setelahnya juga Ada bola. ada bola. Ya, tanpa kita melakukan pengamatan. Nah, sementara di dunia kuantum, hal itu bukan fakta observasi yang kita amati. Ya. Jadi ya kalau ada perdebatan itu antara Albert Einstein dengan Niels Bohr kan, dia bilang apa ya? Do you believe the moon is not there when you are not looking at it? Ya kata Bohr ya, it can be katanya. Ya bisa aja. Bisa. Ya. Apakah kamu percaya bahwa bulan tidak ada ketika kamu tidak melihatnya? Ya bisa aja. Ya, itu menjadi fondasi pemahaman deskripsi di teori kuantum. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang bisa sampai ke pendeskripsian seperti itu? Ya, kalau menurut saya mungkin ya ini disebabkan karena kita terkungkung di dalam fenomena yang kita pahami di dunia mesoskopik ya. Oke, tapi sebetulnya gimana ya, ini yang memahami mikroskopik itu orang-orang fisikawan lah gitu ya, fisikawati. Dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak sih implikasi dari pengetahuan di level mikroskopik itu pada realita? Is there any significance whether you understand microscopic or not gitu. Jadi orang nggak paham mikroskopik itu baik-baik aja atau tidak in terms of pemahaman kita menghadapi hidup ini. Kalau Richard Feynman itu pernah bilang ya, sepertinya nggak ada orang yang paham fenomena di dunia kuantum ya, karena tadi kausalitas dapat terlanggar, waktu meaningless tadi, waktu kelihatannya nggak punya arti, ya artinya elektron bisa aja dia bergerak forward in time atau backward in time, ya itu bisa saja.
Nah, memang tampaknya orang hanya dikasih pengetahuan sedikit Ah, ya mengenai dunia kuantum ini. Ya, tapi walaupun sedikit bisa dimanfaatkan luar biasa kan? ya, Ya, seperti yang kita lihat ini iya. ya. Jadi seperti sekarang kan prosesor arsitekturnya sudah sampai 3 nanometer kan? Ya, Wow. jadi kalau transistor sudah 3 nanometer itu udah pasti itu harus mempertimbangkan efek kuantum Kuantum, ya. kecil Iya, sekali. jadi udah ada yang namanya quantum size effect di situ tentunya. Oh, Ya, ketika memfabrikasi, ketika kita mengatur flow daripada elektron, nah itu sudah harus mempertimbangkan benar teori kuantum. Nah, jadi secara realita ya tampaknya memang itu sesuatu yang tertutup ya. Ya wallahu alam ya. Itu sesuatu yang ada tirai yang membatasi ya manusia. manusia bahwa kamu udah tahu sampai sini aja ya. Tapi walaupun pengetahuannya itu sedikit eh, bisa dimanfaatkan. Sedikit dibuka aja udah seperti Iya, ini. persis. Apalagi kalau semuanya Iya. diketahui. Ya. Wow, tapi kalau demikian ya, eh, ini saya bingung nih mau nanya apa, saking banyaknya di sini. Oke, dibuka sedikit aja sudah seperti itu. Dan sekarang menurut Pak Husin, apakah di masa yang akan datang akan ditemukan lagi hal-hal yang baru dari teori kuantum ini? Is it possible? Atau Ya. have we reached the limit? Tentu. Ya mungkin akan saturasi ya, mungkin akan saturasi. Tapi saya yang berkecimpung di dunia fisika optimis ya bahwa kalau manusia ini usahanya itu mungkin akan tetap menguak Menguak. hal-hal baru ya. Nah seperti sekarang misalnya yang intensif orang kejar itu adalah bagaimana mengawinkan realita makroskopik dengan realita mikroskopik tadi. Makro sama Iya, mikro. karena kalau di makro itu yang berperan itu adalah fenomena gravitasi Oh, oke. untuk skala makro. Oke. Ya. Nah, untuk skala mikro tadi kan fenomena kuantum tadi. Ya. Nah, ini antara keduanya ini sangat incompatible sekarang. Ya, jadi satu highly deterministic, yang satu lagi menunjukkan gejala indeterministic dalam hal pengukuran. Iya, iya, iya. Ya, sementara kalau yang makroskopik ini deterministik, ya, realism itu sangat terjaga. Ya, nah sekarang bagaimana ini? Iya. Pertanyaannya adalah Menjembatani. bagaimana fenomena gravitasi di dunia kuantum. Nah itu yang sekarang melahirkan realm quantum gravity, ya, gravitasi Oh, kuantum. oke. Ya, jadi bagaimana kelakuan gravitasi di skala kuantum. Mikro. Oke. Karena itu akan menjadi kunci untuk benar-benar memahami the foundation of our universe ya, dasar dari alam semesta kita ini. Termasuk Big Bang dan Persis. mati Iya. hidupnya bintang gitu. Betul, iya. Nah, itu kalau itu bisa difahami, nah mungkin itu akan menjadi another breakthrough gitu ya. Iya. Tapi kembali ke teori kuantum ini ya. Itu kan tadi Pak Husin mengatakan bahwa indeterministik ya. Dan sebetulnya kita di level meso ini kita kan juga percaya bahwa semua itu measurable, semua harus bisa ya science itu kan harus mengukur dan science itu tuh nggak boleh belief kan. Science itu harus ada evidence yang bolak-balik itulah empirism ya. harus. Ya, empirism. Jadi dengan adanya teori kuantum atau ya kehidupan di level mikro itu, apakah bisa dikatakan bahwa sains itu tadi sains nggak bisa menjelaskan, gitu. Iya, jadi masih ada discontinue antara yang skala mikro, meso,
dengan makro. Discontinue, Ya. oke. Ya, ada sesuatu yang bukan discontinue, ada sesuatu yang tidak smooth gitu. Oke. Ya. Tapi di situ kita tetap harus believe. Ah, Nah, ini nih saya mau menuju pada belief sebetulnya. iya. Jadi ketika kita nggak bisa menjelaskan itu dengan sains, ketika masih banyak pertanyaan, berarti we have to believe. Dan apakah belief itu menjadi bagian dari sains dengan demikian? Ya sebetulnya sains nggak bisa lari juga dari belief ya. Oke. Seperti tadi misalnya ada satu eksperimen yang katanya sih ini jantung misterinya teori kuantum, Oke. yaitu double slit eksperimen, ya eksperimen celah ganda. Oke. Yaitu kalau kata Feynman itu juga eh, jantungnya misteri teori kuantum itu ada di double slit Double slit eksperimen. eksperimen, Nah, oke. di double slit eksperimen itu mau tidak mau orang dipaksa untuk percaya bahwa eh, partikel elementer seperti elektron ketika dia melewati dua celah yang berbeda itu dia bisa ada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Berada di dua tempat pada saat yang bersamaan. Oke. Nah, itu kan akhirnya Satu kan elektron ya? Iya, jadi satu elektron ada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Iya. Ya, itu kan akhirnya jadi semacam belief ya. Iya. Ya, mau nggak mau kita harus meyakini ada konsekuensi seperti itu. Nah, sehingga kan ada ada satu eksperimen yang namanya which way experiment. Ya, jadi kan ditanya elektronnya berarti lewat mana? Kalau misalnya dia bisa di dua tempat dalam waktu bersamaan, ya udah kita ukur aja. Kita amati, kita observasi dia lewat mana. Tapi ketika kita melakukan observasi tersebut, perilaku itu hilang. Ya, dia kembali seperti perilaku yang dilihat oleh orang mesoskopik. Oke. Tapi kalau kita tidak mencari tahu di mana dia lewat, nah dia akan memperlihatkan sifat, ya kita sebut itu sifat gelombang gitu ya. Ketika kita amati, dia partikel. Ketika kita tidak amati, dia gelombang. Jadi di siapa? Nah, nggak tahu. Dan itu sudah dibuktikan ya bahwa dia Iya, bisa. Oh, iya. oke. Dan itu sesuatu yang inherent ya. Itu ada suatu complementary fenomena antara fisika partikel, sifat partikel dengan sifat gelombang. Dan itulah sebetulnya yang membawa keuntungan besar bagi teknologi. Karena Ya. Karena dengan demikian kita bisa mengontrol. Ya, mengontrol the flow of electron itu dengan lebih leluasa. Oke. Wow. Jadi manusia tuh bisa mengontrol elektron ya? Ya bisa, kita punya elektronik itu kan sebetulnya seni untuk mengontrol aliran elektron. Iya. Oh my God. Jadi kalau melihat itu, sekarang kita kembali kepada dunia yang mesoskopik lah Pak ya. Dengan semua pemahaman ini ya, Pak Husin sebagai seorang ahli fisika teori, Bapak memahami adanya inkonsistensi ya antara dunia mikroskopik dengan mesoskopik ya maupun makroskopik gitu. Jadi kalau mau kita menyebutkan realita ya, so what is reality? Reality itu ada di level mana? Ya, saya mau minjam kata-kata yang pernah saya tanyakan ke Gerard Eidhoff ya. Jadi saya tanya what is reality? Jadi dia bilang something that we will never understand. Oh no. Jadi sesuatu yang nggak akan kita bisa pahami. Bahkan di skala mesoskopik sebetulnya kita juga mungkin ada hal-hal yang Masih di luar kemampuan kita untuk menalar. Ya, seperti misalnya kemunculan fenomena emergent di sistem-sistem kompleks ya. Sistem kompleks juga memang sistem yang deterministik ya, dia tunduk pada kausalitas. Tapi kan unpredictable ya, tidak bisa diprediksi. Nah, itu juga satu hal yang meninggalkan PR yang luar biasa juga tentang realita. Ya contohnya gini lah Bu Dami. Kita terlahir sebagai manusia. Ya, ada alis, ada mata, ada hidung, ada mulut gitu ya. Tapi kenapa beda sedikit itu emergennya udah beda? Iya.
tampilannya jadi berubah Iya, ya, alis di walaupun sana. hanya berbeda sedikit. Pertanyaan, kenapa bisa begitu? Nah, itu juga sesuatu yang tidak mudah untuk Iya, dijawab, ya. Ya. Terus oke. kemudian, apakah benar ini yang realita yang saya lihat sehari-hari itu sesuai dengan faktanya? Mm-mm. Kan kita kan berkomunikasi dengan dunia luar hanya melalui indera kita kan, Betul. melalui mata, melalui telinga, Mm-mm. ya, bahwa fakta di mata kita ada retina yang berisi sel-sel kerucut dan batang, Mm-mm. yang sebetulnya kan kita merespon foton yang masuk, kemudian men-trigger sel-sel fotoreseptor tersebut, ya, sel-sel yang mengandung fotoreseptor tersebut. Kemudian kebetulan reseptor kita itu ada yang sensitif terhadap panjang gelombang yang kemudian otak mempersepsikannya sebagai hijau, ya. Ada yang sensitif terhadap Warna kuning. warna, tidak, kita cuma red, green, blue. Oh ya, hijau, Iya. merah. Ya, Ya, jadi dan semuanya itu biru. sebetulnya adalah Hue. persepsi, ya, Iya. persepsi yang dibangun oleh otak kita. Ya, makanya saya dalam satu kesempatan saya katakan sama mahasiswa, foton itu sejatinya tidak berwarna. Oke. Foton cahaya itu sejatinya tidak berwarna. Otak yang memberinya warna. Aha, Ya. menarik. Ya, jadi apa segala Betul. sesuatu yang kita lihat itu sebetulnya netral. Otaklah yang kemudian memberikan dia Warna. warna Iya. tadi. Ya, itu seperti lebah ya. Lebah itu melihat dunia itu kan dengan warna yang berbeda sekali. Berbeda persis, ya. Ah, Ya, saya tahu Bu Dami mungkin lebih bisa menjelaskan dari sisi teori evolusi, ya. Ya, Iya. kenapa kita punya reseptor 3 itu tadi, ya. Ya, sensitif terhadap panjang gelombang, range panjang gelombang merah, yang kita sebut merah, biru, dan hijau. Konon katanya hewan seperti anjing nggak ada reseptor biru kalau tidak salah. Mereka punya, atau lebah, saya lupa, ya. Mereka hanya punya reseptor ultraviolet malah. Iya, mereka melihat hanya Ya, ultraviolet. sehingga Iya. dunia yang dilihat itu sama sekali berbeda. Iya. Belum lagi nanti suara, Ya, ya. ya, anjing mampu mendengar dengan Iya, very high. persis. Jadi sebetulnya kita melihat realita yang kita amati lewat indera ini juga, ya, cuma manusia ini kan dikaruniai dengan pikiran, dengan akal. Nah, dia mampu membuat indera-indera tambahan. Ya, dengan indera-indera tambahan. Tapi bagi saya deep insight gitu, kalau menurut saya itu tetap kita tidak bisa lari dari realita mesoskopik yang kita pahami ketika kita berhadapan dengan realita mikroskopik dan realita makroskopik. Satu Bu Dami, ada yang puzzling juga, ya. Misal ada satu fenomena yang disebut Andromeda Paradox. Oke. Ya, jadi kita ini ada galaksi yang Galaksi paling Andromeda, terdekat itu iya. Andromeda, ya, sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Nah, kalau saya sama Bu Dami sebagai dua pengamat yang berbeda, ya, Bu Dami mendekati Andromeda, saya menjauhi Andromeda. Ya, kalau berdasarkan pemahaman mengenai waktu yang ada di teori relativitas misalnya, sekarangnya Bu Dami dengan sekarangnya Andromeda itu berbeda dengan sekarangnya saya dengan sekarangnya di Andromeda. Ya, karena kalau saya menjauh, ya, kalau saya menjauh itu, mohon maaf kalau saya nanti terbalik, ya. Kalau saya menjauh itu, now-nya saya itu adalah masa lalunya Andromeda. Sedangkan kalau Bu Dami mendekati Andromeda, now-nya Bu Dami itu adalah masa depannya di Andromeda. Nah, jadi kalau saya dan Bu Dami akan melihat sekarang yang mana di Andromeda, nah, itu menjadi sebuah lebih complicated lagi, paradoks, ya. Nah, itu diperkenalkan oleh Roger Penrose, ya, Nobel laureate fisika. Iya, yang masih hidup, ya. Yang masih hidup. Luar biasa, luar biasa dia. Saya pernah berapa kali melihat YouTube-nya. Amazing man. Oke, jadi
kalau demikian, ketika realita itu sebetulnya sesuatu yang sangat apa ya, we are not really sure what reality is gitu ya. Harusnya kita nggak usah berantem ya Pak ya. No? Yang dunia tuh perang-perang dan sebagainya itu ya. Persis. Bahkan kalau di teori kuantum sebetulnya ada sebuah fenomena yang mengajarkan moralitas pada kita sebetulnya. Oh begitu? Iya, karena ini apa Wow. observer dependent reality, Iya. ya, bahwa di teori kuantum itu kan ada satu prinsip yang disebut prinsip superposisi. Iya. Ya, bahwa keadaan dari sebuah sistem itu merupakan gabungan dari keadaan-keadaan yang mungkin. Oke. Ya, dua pengamat itu dapat saja, misalnya sebuah sistem itu punya kemungkinan keadaan A dan keadaan B. Iya. Ya, mungkin saja ada seorang pengamat ketika dia melakukan pengamatan dia melihat keadaannya A. Mungkin saja ada pengamat lain yang melihat dalam keadaan B. Nah, maka realita mana yang benar? Ya, nah, Dua-duanya. ya kita nggak tahu juga dua. Tapi apa moralitas yang kita bisa ini kan ya kita apa bisa menganggap bahwa itulah realita kita yang sebagai observer itu yang kita harus kita terima sebagai sebuah kebenaran. Kita nggak bisa memaksakan kebenaran realita tersebut kepada orang observer yang lain. Iya. Ya. Nah, itu mungkin salah satu aspek moral yang bisa kita ambil hikmahnya dari fenomena di teori kuantum ini. Nah, kalau pertanyaannya apakah gejala tersebut sudah diamati? Ya, sepemahaman saya di 2018 ada satu paper di Science itu yang melaporkan bahwa ada grup di MIT ya, tidak salah itu yang melihat bagaimana polarisasi foton itu bisa berbeda antara dua pengamat yang berbeda. Ya, jadi tadi reality dependent observer dependent reality. Observer dependent reality. Ya, bahwa realita itu bergantung pada pengamat. Ini luar biasa nih Pak. Saya sambil mendengarkan ini terus langsung memikirkan ya para leluhur kita gitu ya. Mereka kan juga mengamati berbagai macam fenomena dan mereka juga sudah kalau kita ingat bahwa ada pengetahuan tradisional yang lahir dari mereka dan jangan-jangan mereka itu walaupun tidak mengerti teori kuantum dan sebagainya, mungkin mereka mampu memahami at their level tanpa tahu teori-teori kuantum itu sendiri ya Pak ya. Kalau saya percaya gini Bu ya, kita ini kan berdasarkan teori kosmologi modern sekarang yang standar theory of cosmology ya. Alam semesta ini dimulai dari Big Bang. Iya. Ya, alam semesta dimulai dari Big Bang artinya kita semuanya berasal dari entity yang sama. Yang sama, betul. Ya, yang kemudian ketika waktu berjalan, temperatur turun, terjadi ada pengerusakan simetri dan yang lain sebagainya, terus kemudian ada yang jadi bermassa, ada yang tidak bermassa, jadi tetap energi. Tapi awalnya itu kita satu entity. Ya, nah di kuantum itu ada yang fenomena yang orang kenal sebagai quantum entanglement. Ya, quantum entanglement. Saling entangle. Ya, jadi bahwa sistem-sistem yang memiliki karakteristik kuantum tadi itu dapat entangle, dapat terbelit satu sama lain. Terbelit. Iya, jadi artinya mereka itu terkorelasi. Kita nggak bisa bilang bahwa mereka berinteraksi, bukan, tapi berkorelasi. Ya, artinya berkorelasi itu ada suatu hubungan misterius yang kita nggak tahu itu apa, ya, yang mengkoneksikan antara keduanya. Ya, nah mungkin nggak bahwa kita ini di level at the very deep level in quantum realm, ya kita jangan-jangan terkoneksi dengan pohon, dengan apa? Iya, bahkan mungkin ibu dengan anak. Ibu dengan anak, ya. Ya, nggak tahu dia di dalam elektron di otak kita ini ada yang entangle dengan something yang ada di luar sana, dan itu kan kekuasaan Tuhan kan? Iya. Ya, kekuasaan Tuhan untuk menciptakan kondisi seperti itu.
Nah, kalau menurut saya, kalau kita bisa sampai pada kesadaran itu, ya bahwa everything is connected, ya, nah itu mungkin tadi problematika bumi saat Kehidupan. ini, dan mungkin juga para leluhur bangsa kita ini sebetulnya mereka sudah bisa merasakan di level tersebut, walaupun tidak bisa mendeskripsikan secara Iya. bahasa yang seperti Iya. yang kita gunakan sekarang ya dalam sains ya. Iya, kita kan sering mendengar ya kalau para leluhur itu kan selalu mengatakan bahwa ya kita kan bagian dari alam, kita berterima kasih kepada ya seperti adanya Dewi Sri, kita berterima kasih pada padi yang memberikan kita beras dan sebagainya. Itu karena kita merasa kita terkoneksi dengan mereka, begitu ya Pak. Ya Jadi mungkin. sebetulnya kearifan-kearifan seperti itu nggak perlu ditertawakan begitu ya, karena ada orang yang mengatakan apa itu, tapi sebetulnya if we understand quantum, ya karena mungkin ya ada komunikasi yang terputus ya. Artinya kan tidak semua informasi dari masa lalu itu bisa kita terima secara utuh, ya, sehingga ketika informasi itu kita sepotong, ya kita tentunya memiliki penafsiran yang berbeda ya. Ya sama seperti juga saya tidak melihat perlu ada dikotomi antara sains dengan budaya juga dengan agama ya. Nggak perlu ya Pak ya. Saya rasa tidak perlu dibesarkan gitu ya. Dibuat kontras, tidak perlu, karena kan toh semuanya ini kan ujung-ujungnya untuk kemaslahatan umat manusia gitu ya. Dan seisi bumi. Iya, betul. Jadi ya kalau buat saudara-saudara yang muslim itu kan menjadi rahmatan lil alamin gitu ya. Menjadi rahmat bagi alam semua. Nah, alam itu kan ada hewan, ada tumbuhan, ada bakteri. ada bakteri. Wow, oke, luar biasa. Ini terima kasih sekali Pak Husin, kita belajar dari sains, dari teori sampai kemudian pada kehidupan dan pesan-pesan kehidupan yang luar biasa. Ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita closing, ada message apa yang mau disampaikan pada teman-teman? Ya memang sains ini belakangan ini ya flourish gitu ya, berkembang dengan pesat. Tapi memang juga harus kita sadari ya bahwa sains biar bagaimanapun juga ada keterbatasan. Ya. Nah, kemudian juga sains sudah terbukti membawa kemajuan yang luar biasa, tapi di sisi lain juga harus diakui bahwa sains juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan ya atau degradasi peradaban dan yang lain sebagainya. Di satu sisi meningkat, tapi di sisi yang lain ada kemunduran ya, ada kemunduran. Nah, oleh karena itu tadi yang saya katakan, kita harus sinergi antara memahami sains, budaya dan agama ya, karena tiga-tiganya itu kan sebetulnya adalah sebuah instrumen. Ya, instrumen bagi kemanusiaan untuk bagaimana kita menjadi bermanfaat buat semua ya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi makhluk yang tidak dianggap virus oleh bumi. Bagaimana betul-betul jadi khalifah ya Pak ya? Iya, jadi sebagai penerima mandat kuasa di muka bumi ini. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah lihat ya ada keterbatasan sains dan yang lain sebagainya. Ya budaya juga nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Ya. Betul. Agama juga kalau misalnya kita hanya berpatokan pada agama, kita meninggalkan sains, seperti kata Einstein, lame, ya bisa lumpuh. Tapi kalau sains tanpa agama buta dia. Iya. Ya, jadi sains tanpa guidance yang jelas, yang definite, bahaya. Ya, tapi
kalau tidak ada budaya, hidup ini nggak ada rasa. Ya, nah, jadi tadi Ya, sains, mungkin agama, budaya. ya 3 itu Ya. harus Seimbang. harus seimbang, balance. Saling mengisi. Bagaimana membuat dia seimbang, ya harus ada dialog di antara ketiganya. Mungkin begitu Bu Jadi Dami. kuncinya dialog itu penting Iya, ya betul. bagi menjaga peradaban. Oke, teman-teman pemirsa, semoga tidak terlalu berat ya. Kita bicara dari mulai dari kuantum ya, kemudian kita belajar ternyata reality, ada 3 level reality, dan reality mana yang benar kita tidak tahu. Dengan keterbatasan ini semua membantu kita untuk menjadi humble, rendah hati ya. Intinya bagaimana kita bisa rendah hati, menerima perbedaan dan juga menjalin dialog untuk kebaikan semua, kebaikan bumi dan kebaikan semua isinya. Jadi terima kasih sudah hadir dan terima kasih Sama-sama Bu Dami. Pak Husin, dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.